Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mantan Wapres AFF ingatkan dampak buruk naturalisasi ke timnas Indonesia. Katanya pemain muda bisa ganti profesi, siapa yang akan menjadi generasi penerus? Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang naturalisasi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya agar biar terus berkembang channel ini teman-teman. Mantan Wakil Presiden AFF dari Vietnam, Doan Phulam, mengingatkan timnas Indonesia dan timnas Malaysia terkait risiko dampak buruk jangka panjang menaturalisasi pemain. Setiap isu pasti memiliki dua sisi. Pertama, saya ingin berkomentar soal keberhasilan Malaysia dan timnas Indonesia dalam kebijakan naturalisasi mereka, ujar Doan Phulam dinukil dari media Vietnam teman-teman. Proyek naturalisasi pemain keturunan berhasil mengantarkan timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu hanya berjarak 2 laga ke putaran final teman-teman. Program memberikan kewarganegaraan kepada pemain di luar negeri juga memberikan efek instan bagi Malaysia yang sukses mengajar tim nasional Vietnam dengan skor 4-0 di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 lalu teman-teman. Ini cukup jelas kedua tim ini hampir berubah total setelah menggunakan pemain naturalisasi dari Eropa dan Amerika Selatan. Imbu Doan Phulam, mantan Wakil Presiden AFF. Timnas Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi kelahiran Belanda telah meraih tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini pencapaian yang mustahil mereka raih tanpa pemain naturalisasi, ucap Doan Phulam. Sementara itu, Malaysia baru saja mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0 di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Dengan hasil ini, mereka hampir pasti menyingkirkan Vietnam dari ajang tersebut. Ini pencapaian yang tidak bisa dicapai Malaysia sebelumnya teman-teman. Sebelum mereka memiliki pemain naturalisasi asal Argentina, Brazil, dan Spanyol. Namun sisi negatif dari naturalisasi ini bisa muncul di sepak bola Malaysia dan Indonesia dalam beberapa tahun mendatang tuh teman-teman, kata si Doan Phulam. Katanya memang punya sisi negatif. Nah, nanti setelah pemain-pemain naturalisasi sudah tua, mungkinkah ada penerusnya seperti pemain naturalisasi tersebut? Karena pemain-pemain lokal saat ini kurang teman-teman, kurang begitu bisa. Lantas apa kerugian yang bakal dialami timnas Indonesia dan Malaysia jika terus-terusan menaturalisasi? Doan Phulam beranggapan bahwa pemain lokal akan kesulitan tuh kan untuk berkembang secara maksimal, tuh kurang teman-teman, kurang berkembang secara maksimal. Semakin banyak mereka menaturalisasi pemain, semakin sulit bagi pemain muda lokal untuk mencapai level tertinggi, karena slot di Malaysia atau timnas Indonesia sudah diisi pemain naturalisasi imbunya. Bahkan sekarang kedua negara tersebut juga mulai menggunakan pemain naturalisasi di level timnas umur 23 dan umur 20 yang secara alami akan mengurangi kesempatan bermain bagi pemain lokal yang dilatih di dalam negeri. Bagi pemain lokal, meskipun mereka berlatih keras, ruang bagi mereka terus menyempit, peluang mereka untuk berkembang terus
direbut oleh pemain naturalisasi. Akibatnya para pemain muda ini mungkin memilih jalan yang lain, memilih profesi yang lain, dan berhenti mengejar sepak bola. Jika itu terjadi, siapa yang akan menjadi generasi penerus? Ucap Duong Lam. Tuh teman-teman, siapa yang akan menjadi penerus? Emang betul sih, yang juga pernah menjabat wakil presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, itu teman-teman, si Duong Lam. Jadinya pemain-pemain lokal kita harus dibina, teman-teman. Dia bisa mencontoh pemain-pemain naturalisasi, bagaimana cara teknik bermain bola, bagaimana mengoper bola, bagaimana menendang bola. Dia juga harus belajar dari pemain-pemain naturalisasi ini, teman-teman, pemain lokal, supaya nanti pemain lokal bisa digunakan untuk masa depan. Makanya kita selagi ada pemain naturalisasi, kita jangan mengandalkan pemain naturalisasi. Kita harus bisa, pemain timnas kita harus bisa seperti pemain naturalisasi. Dan jadikanlah pemain naturalisasi ini guru buat adik-adik kita yang sedang berlatih keras untuk bisa mencapai level tertinggi, teman-teman, yaitu di timnas Indonesia. Semoga ini semua akan menjadi hikmah pembelajaran buat kita, karena pemain-pemain naturalisasi nanti akan semakin tua, teman-teman, dan tidak tidak terpakai lagi kalau sudah tua. Dan akan ada penerusnya. Siapa itu penerusnya? Yaitu pemain-pemain lokal, teman-teman, pemain lokal yang ada di dalam negeri. Nanti sekitar 10 tahun lagi mungkin pemain-pemain timnas muda kita akan menjadi pemain timnas senior. Oke teman-teman, itulah tentang berita ini, tentang berita mantan wakil presiden AFF ingatkan dampak buruk naturalisasi ke timnas Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya agar terus berkembang channel ini, channel cerita bola. Dan maafkan bila ada kata-kata yang kurang pas, karena channel ini channel baru belajar, teman-teman, channel yang memerlukan perkembangan serta dukungan dari para subscriber yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe serta di like dan komen. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia.